Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update salah satu event airdrop dari Project Hyperland yang merupakan salah satu project di dalam ekosistem Hyperliquid. Dan ini merupakan event testnet dan cara mengerjakannya pun sangat mudah, sekalipun kalian masih seorang pemula dalam airdrop. Jadi kira-kira bagaimana cara mengerjakan event airdrop Hyperland? Silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelumnya kita akan bahas secara singkat tentang Project Hyperliquid. Jadi Hyperliquid merupakan blockchain layer 1 yang berkinerja tinggi yang dioptimalkan dari awal. Dan visinya adalah sistem keuangan terbuka yang sepenuhnya on-chain dengan aplikasi yang dibuat pengguna, yang bisa berinteraksi dengan komponen asli berkinerja tinggi, dan semuanya tanpa mengorbankan pengalaman pengguna akhir. Hyperliquid juga memiliki performa yang cukup untuk mengoperasikan seluruh ekosistem aplikasi keuangan tanpa izin setiap pesanan, pembatalan, perdagangan, dan juga likuidasi terjadi secara transparan di dalam rantai dengan latensi blok kurang dari 1 detik. Dan rantai ini mampu mendukung 100.000 pesanan per detik. Dan Hyperliquid juga memiliki salah satu platform ataupun aplikasi andalan yang merupakan bursa perpetual ataupun derivatif dan buku pesanan yang sepenuhnya on-chain. Hyperliquid DEX juga telah dikembangkan lebih lanjut mencakup standar token asli, perdagangan spot, likuiditas tanpa izin, dan lain sebagainya. Nah, jadi secara kesimpulan tentang Project Hyperliquid yang merupakan blockchain layer 1 yang berkinerja tinggi yang juga dioptimalkan dari awal dengan latensi blok kurang dari 1 detik dan rantai saat ini telah mendukung 100.000 pesanan per detik. Dan selain itu, Hyperliquid juga memiliki salah satu platform perpetual andalannya yang dimana itu merupakan bursa trading ataupun derivatif dengan buku pesanan yang sepenuhnya on-chain dan juga telah dikembangkan lebih lanjut mencakup standar token asli, perdagangan spot, likuiditas tanpa izin, dan lain sebagainya. Dan salah satu poin penting tentang Project Hyperliquid, yang dimana Hyperliquid juga memiliki visinya tersendiri. Jadi visi dari Project Hyperliquid, dia akan membuat sistem keuangan terbuka yang sepenuhnya on-chain dengan aplikasi yang dibuat pengguna yang berinteraksi dengan komponen asli berkinerja tinggi dan semuanya tanpa mengorbankan pengalaman pengguna akhir. Dan oleh karena itu, kita tidak perlu heran mengapa ekosistem dari Project Hyperliquid sudah lumayan besar. Meskipun project dari Hyperliquid masih tergolong baru. Karena rata-rata dari setiap project yang ada di dalam ekosistem Hyperliquid, mereka mendukung visi utama dari Project Hyperliquid dan juga membantu bergerak selangkah lebih dekat menuju desentralisasi. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah gambaran secara singkat tentang Project Hyperliquid. Kemudian kita akan bahas secara singkat tentang Project Hyperland. So, jadi kira-kira apa itu Hyperland? Hyperland yang merupakan platform pinjaman aset digital yang revolusioner dan juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam peminjaman dan juga peminjaman mata uang cryptocurrency. Dan kami juga menggunakan EVM blockchain Hyperliquid untuk menjalankan layanan keuangan dengan keamanan, transparansi, dan juga likuiditas maksimum. Dan tujuan kami adalah untuk mendemokratisasi akses ke sumber daya keuangan dan juga lebih memperkuat ekosistem Hyperliquid yang menawarkan kompatibilitas dengan platform DeFi lainnya. Dan kami telah menciptakan infrastruktur yang memungkinkan kami untuk menangkap hampir semua jenis koin dengan parameter risiko yang tepat dan memastikan fleksibilitas dan juga dukungan aset yang luas bagi pengguna kami. Nah, jadi intinya, project dari Hyperliquid ini lebih berfokus untuk mengembangkan platform lending and borrowing, yang dimana seorang user ataupun pengguna bisa mendapatkan bunga ataupun yield, baik mereka ingin meminjamkan aset cryptocurrency ataupun melakukan peminjaman. Dan Hyperland juga menggunakan EVM blockchain Hyperliquid untuk menjalankan layanan keuangan dengan keamanan, transparansi, dan juga likuiditas maksimum. Karena Hyperliquid, selain dia merupakan blockchain layer 1, tetapi Hyperliquid juga memiliki keunggulannya tersendiri, yang dimana dia mampu memproses transaksi kurang dari 1 detik, dan juga mampu memproses 100 ribuan pesanan dalam 1 detik. Dan itulah sebabnya mengapa Hyperland yang merupakan salah satu project lending and borrowing masuk ke dalam ekosistem Hyperliquid. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah gambaran secara singkat baik tentang project Hyperliquid dan juga Hyperland. Berikutnya kita akan mulai untuk mengerjakan event airdrop dari project Hyperland. Jadi pertama, silakan kalian masuk ke dalam website resmi testnet.hyperland.finance atau nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Dan setelah kalian didirect ke halaman seperti ini, jadi seperti biasa, kalian perlu mengoneksikan ke dalam wallet Web3 yang kalian gunakan. Oke, jadi di sini kita klik Connect Wallet. Kemudian silakan kalian tentukan wallet Web3 yang kalian gunakan.
Dan di sini gue akan menggunakan wallet MetaMask. Kemudian kita klik hubungkan. Dan setelah wallet kalian berhasil terkoneksi, salah satu langkah yang pertama kali harus kalian lakukan. Di sini ada beberapa fitur. Pertama ada dashboard, market, analytics, explorer, referrals, Pouchet, dan juga MBTC Pouchet. Jadi kalian bisa klik fitur Pouchet. Dan setelah muncul notifikasi seperti ini, silahkan kalian klik OK. Nah, jadi kita baru saja berhasil untuk melakukan klaim Pouchet agar bisa melanjutkan transaksi. Kemudian klik OK. Kemudian kalian juga bisa meminta Pouchet dalam bentuk token MBTC. Oke, jadi kita klik MBTC Pouchet. Kemudian kita klik OK. Dan biasanya pada saat kalian melakukan klaim Pouchet MBTC, itu membutuhkan waktu dalam beberapa menit ke depan. Jadi sambil menunggu MBTC Pouchet ini masuk ke dalam wallet, kita akan lanjutkan untuk melakukan transaksi. Jadi setelah kalian berhasil mengklaim Pouchet, berikutnya silahkan kalian klik fitur market. Nah, jadi dalam mengerjakan event airdrop Hyperland, tugas yang perlu kalian lakukan adalah melakukan supply dan borrow. Karena Hyperland merupakan project lending and borrowing, jadi hampir sama versi seperti AAP, Pendle, yang merupakan project lending and borrowing di dalam ekosistem Ethereum. Kemudian ada Meteora dan juga Kamino yang merupakan project lending and borrowing di dalam ekosistem Solana. Dan Hyperland juga merupakan project lending and borrowing di dalam ekosistem Hyperliquid. Semisal di sini kalian ingin melakukan supply koin Ethereum, jadi silahkan kalian klik supply. Di sini gua memiliki sekitar 0,0037 sekian koin Ethereum. Jadi silahkan kalian tentukan apakah kalian ingin melakukan deposit sebesar 25% dari balance yang kalian miliki, atau mungkin 50%, 75%, bahkan maksimum. Jadi sebagai contoh, semisal kalian ingin mendepositkan ataupun mensupply sekitar 50% dari total balance yang kalian miliki. Jadi cukup kalian klik 50%, kemudian kalian supply. Berikutnya silakan kalian confirm for wallet. Nah, jadi kita baru saja berhasil untuk melakukan deposit ataupun mensupply koin Ethereum di dalam platform Hyperland. Kemudian kita done. Kemudian kita akan coba untuk mensupply token Hyperliquid. Jadi kita klik fitur supply. Kemudian kita supply 50% dari total balance yang kita miliki. Kemudian kita supply. Berikutnya kita confirm for wallet. Oke, jadi kita berhasil untuk melakukan supply token Hyperliquid di dalam platform Hyperland. Oke, kita done. Kemudian kita akan coba untuk melakukan peminjaman ataupun borrowing. Jadi semisal kita ingin meminjam token MBTC, jadi kita klik borrow. Di sini kalian bisa meminjam sekitar 25%, 50%, 75%, atau maksimum. Dan semisal kalian ingin meminjam sekitar 50%, jadi kalian pilih 50%. Nah, jadi ternyata pada saat kita ingin meminjam sekitar 50% token MBTC, indikator risk to ratio dalam platform Hyperland telah menunjukkan lebih dari 2,1%. Jadi dengan kita melakukan peminjaman, kita perlu hati-hati karena ketika tingkat risiko semakin tinggi akan terjadi likuidasi. Karena lebih kurangnya seperti itulah cara kerja dalam platform lending and borrowing. Dan meskipun tingkat risiko yang gue dapatkan sekitar 2,1%, at least 2,1, tetapi itu merupakan tingkat risiko masih dalam batas wajar. Jadi kita akan lanjutkan untuk melakukan borrowing. Dan dengan kita melakukan peminjaman, kita akan diberikan yield ataupun APY sekitar 2,4 sekian persen. Oke, kemudian kita borrow. Kemudian kita confirm for wallet. Oke, jadi kita baru saja berhasil untuk melakukan peminjaman ataupun borrowing sekitar 0, sekian token MBTC. Kemudian kita done. Kemudian cara melihat aset kalian ataupun portfolio, silakan kalian klik fitur dashboard. Nah, jadi di dalam fitur dashboard, kalian bisa melihat kesehatan aset kalian ataupun portfolio. Kira-kira token apa saja yang sudah kalian depositkan ataupun supply, dan juga token apa yang sudah kalian pinjam ataupun borrowing. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah cara mengerjakan event airdrop dari project Hyperland, yang dimana kita hanya perlu melakukan lending and borrowing. Dan meskipun event airdrop Hyperland saat ini masih dalam tahap uji coba ataupun testnet,
Tetapi gua mencium aroma-aroma retroaktif ataupun membutuhkan modal dalam beberapa waktu ke depan. Karena di dalam fitur Hyperland, di sini tersedia fitur points dan juga staking. Sementara Project Hyperland lebih berfokus terhadap pinjam-meminjam. Tetapi kita tunggu saja apakah dari Project Hyperland akan menjadi retroaktif atau sepenuhnya uji coba. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian dalam mengerjakan event testnet dari Project Hyperland. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Vicky, back to you.